Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Anjeli, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia adalah usaha pembinaan bahasa berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan penyebaran bahasa Indonesia ke khalayak sasaran dengan berbagai cara seperti penyuluhan, penataran, dan pendemonstrasian. Jika dipandang dari segi khalayak sebagai sasaran pembinaan tersebut, khalayak tersebut dapat terdiri atas berbagai golongan, baik golongan penutur asli maupun golongan bukan penutur asli, orang yang masih bersekolah, ataupun orang yang sudah tidak bersekolah lagi. Khalayak guru pada semua jenis dan semua jenjang pendidikan, khalayak orang yang berada di komunikasi di media massa seperti majalah, surat kabar, radio, dan televisi, serta khalayak di bidang industri, perniagaan, penerbit, perpustakaan, dan pada lingkungan sastrawan. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia meliputi 5 hal, yaitu penumbuhan sikap positif, meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia, meningkatkan keikutsertaan menjaga mutu bahasa Indonesia, meningkatkan mutu bahasa Indonesia, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, penumbuhan sikap positif. Sikap adalah kesiapan mental dan syarat dan yang berbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah kepada reaksi seseorang terhadap semua objek dan keadaan yang menyangkut sikap itu. Sikap itu memiliki 3 komponen, yaitu komponen kognitif, efektif, dan perilaku. Yang kedua, meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia. Kegiatan pembinaan juga mempunyai target dalam meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia. Target ini dapat diukur dengan pertanyaan, seberapa banyak seseorang itu secara konsisten bergairah memakai bahasa Indonesia. Jika seseorang telah bergairah memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan orang lain, orang itu harus meningkatkan lagi dan dengan kegairahannya itu dalam mempergunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan keikutsertaan menjaga mutu bahasa Indonesia. Kegiatan pembinaan harus pula terlihat dalam kegiatan meningkatkan keikutsertaan masyarakat serta sasaran dalam menjaga mutu bahasa Indonesia. Apa yang disebut dengan mutu? Mutu adalah bahasa itu harus dihubungkan ketepatan untuk bahasa yang digunakan. Dalam kutip, apakah bentuk frase mengejar ketinggalan dalam sudah benar dalam berbahasa Indonesia? Pertanyaan itu merupakan bentuk pelibatkan diri dalam kegiatan pembinaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, target sudah diukur. Seberapa jauh orang bertanya tentang kebenaran kata, frase, dan kalimat. Jadi, jika orang telah meragukan tentang bentuk-bentuk bahasa dan ingin tahu bentuk yang dari suatu uraian kata, frase, atau kalimat, berarti sudah terbina bahasanya dengan baik. Yang keempat, meningkatkan mutu bahasa. Dalam hal ini, berhubungan erat dengan menjaga mutu bahasa Indonesia para pendukung bahasa. Mutu bahasa yang dimaksudkan itu berhubungan erat dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pembinaan bahasa Indonesia dimaksudkan agar setiap penutur bahasa Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan normatif dan komunikatif. Upaya pembinaan bahasa Indonesia. Usaha-usaha pembinaan ini mencakup upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Usaha-usaha pembinaan ini mencakup upaya peningkatan sikap, pengetahuan, keterampilan berbahasa. Usaha pembinaan yang dilakukan antara lain melalui pengajaran permasyarakatan, peran media massa, dan jalur kepemimpinan. Pertama, pengajaran. Usaha pembinaan ini melalui pengajaran bahasa Indonesia melalui sistem persekolahan dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa sebagai suatu keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian yang ditujukan untuk peningkatan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa yang baik dan tidak mengabaikan adanya berbagai ragam bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan bahasa itu dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum bahasa Indonesia. Yang kedua, pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran siswa. Yang ketiga, pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional. Yang keempat, pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai, terutama sarana uji kemahiran bahasa. Yang kedua, permasyarakatan. Usaha pembinaan dapat pula dilakukan dengan melalui permasyarakatan bahasa Indonesia. Permasyarakatan bahasa Indonesia ini dimaksudkan untuk meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu penggunaannya. Permasyarakatan bahasa Indonesia dilakukan melalui penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung. Penyuluhan langsung dilakukan dengan cara bersemuka atau dimaksudkan dengan bertatap muka antara penyuluhan dan penyuluh. Sementara itu, penyuluhan tidak langsung antara lain dilakukan melalui media elektronik. Yang ketiga, peran media massa. Media massa memiliki fungsi sangat strategis dalam upaya pembinaan bahasa Indonesia. Media massa, baik itu media cetak ataupun media elektronik, memiliki jangkauan yang sangat luas. Negara kita wilayahnya luas sekali dan juga memiliki banyak pulau. Hal ini tentunya membutuhkan alat komunikasi yang dapat menjangkau semua wilayah itu. Yang keempat, jalur kepemimpinan. Bahasa seorang pemimpin, baik pejabat maupun pemuda bermasyarakat, berpengaruh terhadap masyarakat. Akhirankan Presiden Soeharto misalnya, hampir seluruh pejabat di bawahnya termasuk para pegawai rendahan dengan latah ikut-ikutan bertutur seperti beliau. Padahal bawahannya belum tentu memiliki bahasa ibu yang sama dengan Presiden Soeharto. Pada saat itu, hampir setiap pejabat bertutur selalu menggunakan bahasa Indonesia yang kental dengan dialek yang dipakai oleh Bapak Presiden Soeharto. Dengan demikian, pejabat tidak hanya dituntut dapat berbahasa dengan santun, tetapi juga mampu menunjukkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar agar memotivasi masyarakat untuk berbahasa yang dengan baik dan benar. Problematik pembinaan bahasa Indonesia. Upaya peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia bagi masyarakat Indonesia masih menghadapi banyak persoalan. Persoalan mendasar adalah masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia. Di dalam masyarakat penutur bahasa Indonesia, kompetisi bahasa Indonesia dianggap tidak penting dikuasai. Sebaliknya, penggunaan bahasa asing sangat didambakan. Sikap meremehkan bahasa Indonesia ini berakibat pada tidak dipelajarinya segala aturan berbahasa Indonesia. Alhasil, bahasa Indonesia yang digunakan cenderung salah. Awak media massa belum sepenuhnya menyuguhkan bahasa Indonesia yang diharapkan. Penggunaan kalimat yang tidak efektif, diksi yang tidak tepat, atau penggunaan kata atau istilah bahasa Indonesia yang tidak konsisten
penggunaan kalimat yang tidak efektif, diksi yang tidak tepat, atau penggunaan kata istilah bahasa Indonesia yang tidak konsisten dalam banyak ditemukan di beragam media. Pejabat pun masih banyak yang belum konsisten dengan menggunakan bahasa Indonesia. Solusi meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia. Untuk meningkatkan kembali eksistensi bahasa Indonesia, strategi yang ditempuh untuk meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia, maka strategi yang dikiranya dapat ditempuh adalah: pertama, menyadarkan diri pemakai bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Yang kedua, peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. Yang ketiga, menghilangkan rasa malu dan enggan dalam mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, pembatasan penggunaan bahasa Inggris, bahasa daerah, ataupun bahasa gaul yang lain dalam berkomunikasi formal. Yang kelima, penanaman pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Yang ketujuh, meningkatkan mutu sumber daya para pakar dan kegiatan penyuluhan bahasa di luar bahasa dan sastra. Berdasarkan kedelapan strategi ini diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, baik orang yang golongan terdidik maupun non-terdidik, untuk sadar dan berhenti mengambing hitamkan globalisasi dan egoisme pribadi sebagai tolak ukur untuk derajat intelektualitas pemakai bahasa. Oleh karena itu, sebaiknya kaum terpelajar ataupun orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat hendaknya menjadi contoh atau teladan berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.